Kamu suka angka 40? Kalau iya, mungkin ini HP yang cocok buat kamu. Mari kita review. Jadi ini adalah Infinix Note 40S. Kalau dilihat dari bentuknya dan kalau misalnya kalian udah pernah nonton video kita, ini tuh mirip sama Infinix Note 40 Pro. Emang dia masih satu keluarga ceritanya, cuman ini kalau bisa dibilang adiknya Note 40 Pro, namanya Infinix Note 40S. Secara keseluruhan ini sebenarnya mirip, cuman memang ada beberapa fitur yang dipangkas. Tapi apakah HP ini tetap worth it? Akan kita bahas di video kali ini. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk cek video kita untuk Infinix Note 40 Pro di atas sini. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe channel Upstation Media di bawah ini. Dan kalau sudah, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Sekarang kita mulai dulu dari packagingnya. Ini sama seperti Infinix Note 40 Pro yang pernah kita bahas. Ini packagingnya Mobile Legends banget. Di depan ada gambar Esmeralda yang bikin kesan HP ini tuh gaming banget. Menurut gue packagingnya cukup oke ya. Nggak yang polosan kayak misalnya kalau kita bandingin sama kayak Poco gitu. Untuk isi kemasannya kita akan dapat satu unit HP Infinix Note 40S, charger dengan daya 33 watt, SIM card ejector, buku panduan, kode redeem MLBB, stiker, casing, dan juga ada anti gores serta sebuah power bank MagSafe yang bisa kalian pasang ke HP ini. Sekarang ngomongin soal desain, bodinya ini sebenarnya persis kayak Infinix Note 40 dan juga Note 40 Pro. Jadi emang nggak ada bedanya sih. Untuk pilihan warnanya dia ada warna vintage green dan juga obsidian black yang kayak gue pegang ini. Untuk teksturnya ini tuh dia gue suka karena bukan tipe yang mengkilat. Jadinya kalau misalnya kita pakai di misalnya tangan kalian gampang berminyak, ini tuh nggak gampang ninggalin sidik jari dengan mudah karena ya dia nggak mengkilat ya, terutama di bagian kameranya aja. Kalau misalnya gue disuruh pilih apakah warna ini atau yang vintage green, dulunya oke, cuman kalau gue lebih prefer yang warna vintage green karena lebih unik aja gitu. Bahannya memang dia terbuat dari polikarbonat yang harusnya cukup standar ya untuk di harga HP kelas segini, kelas mid-range. Di bagian samping itu ada tombol power dan juga tombol volume. Di bagian bawah ada speaker, satu buah speaker, kemudian USB Type-C dan juga ada slot SIM yang bisa kalian masukin juga slot SD card-nya. Di bagian kiri itu kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian atas itu ada speaker dan juga ada tulisan Sound by JBL. Jadi ini HP sudah disupport sama JBL untuk bagian suaranya. Tapi apakah suaranya bagus? Akan kita bahas di bagian belakang. Ngomongin soal desain belakangnya, ini ya desainnya kayak bener-bener kayak Infinix Note 40 Pro ya. Cuman lagi-lagi soal desain itu tuh selera. Kalau menurut gua ini memang agak kegedean bagian belakangnya. Mungkin sebagian orang bakal bilang ya ini oke desainnya, ada juga yang bakal bilang kayak ini nih kurang. Lagi-lagi itu soal selera ya. Cuman memang harus gue akuin ketika kalian main game, karena bagian belakangnya ini gede, jadi dia bakal kayak nyentuh-nyentuh gitu loh, bakal kayak menurut gue sih kurang begitu nyaman ya. Cuman ya lagi-lagi ya itu masalah gimmick dan selera sih ya. Ngomongin soal layar, dia pakai layar 6,78 inci FHD Plus dengan kualitas AMOLED ya, dan dia tuh bagian sampingnya itu seperti yang kayak Infinix Note 40 Pro, itu tuh dia udah pakai 3D curve, jadi ada sampingnya itu ada pelekukan pinggirannya. Yang ngetin gue banget sama Samsung Galaxy S sekian yang jadul, yang memorable banget, yang dia punya bezel tuh juga melengkung gini. Personally gue suka, ini sentuhan yang agak jarang ya kita temuin di HP-HP zaman sekarang gitu. Ngasih kesan agak nostalgic dan juga modern menurut gue. Resolusinya 1080x2436, jadi ini udah bener-bener tajam gambarnya. Gue suka dengan refresh rate yang 120Hz, dan tentu saja untuk refresh rate-nya ini itu bisa di setting. Kalau misalnya kalian pengen lebih irit lagi, itu bisa di setting jadi kayak dia auto ke 60Hz dan juga 120Hz. Jadi ya bikin baterainya lebih irit. Tapi kalau gue sih gue lebih suka dimetokin aja ke 120Hz karena bakal enak banget untuk scroll-scroll sosmed. Jadi itu kelihatannya kayak cepet gitu sih. Ini juga udah pakai proteksi Corning Gorilla Glass, meskipun nggak dikasih tahu grade-nya apa, tapi yang jelas dia udah pakai Corning Gorilla Glass. Jadi at least ini sudah lebih tahan gores. Cuman gue tetap rekomen untuk pasang tempered glass bawaannya karena ya udah dikasih yang gratisan, mending dipasang aja biar HP-nya lebih safety. Bobotnya ini harusnya mirip-mirip sama yang Infinix Note 40 Pro ya. Cuman yang gue suka dari HP ini adalah bobotnya yang memang termasuk ringan. Jadi kalau misalnya kalian suka pakai HP satu tangan aja gitu, ini bakal nggak bikin tangan kalian gampang capek. Karena ya bobotnya ringan, dan kalau misalnya kalian masukin ke saku, meskipun ukurannya yang gede, tapi akan tetap nyaman, nggak bikin kantong kalian tuh kayak keberatan gitu loh.
Overall soal desain gue nggak ada masalah, gue suka, kecuali di mungkin bagian kameranya yang mungkin menurut gue agak sedikit terlalu besar. Intinya untuk soal desain dan juga layar, ini tuh hampir identik dengan Infinix Note 40 Pro yang pernah kita bahas. Dan gimana soal suaranya? Untuk suaranya harusnya dia juga udah identik ya, gue nggak bisa compare karena HP yang Infinix Note 40 Pro nya udah kita balikin ya ke Infinix. Tapi harusnya yang gue inget ini tuh masih sama kualitasnya dengan yang udah pernah kita bahas di yang si Infinix Note 40 Pro. Kenapa? Karena dia udah dua speakernya, jadi stereo atas bawah. Yang bagian atasnya itu tuh dia dedicated speaker, jadi nggak nyambung sama earpiece. Dan ini udah disupport sama JBL speakernya. Kualitasnya gimana? Menurut gue kualitasnya termasuk yang oke untuk di kelasnya. Karena apa? Suaranya itu bukan tipe yang sember. Kalau misalnya kita pernah review beberapa smartphone, itu ada yang memang kualitas suaranya tuh oke, cuman memang entah kenapa agak sedikit sember kalau misalnya kita naikin volumenya ke yang lebih tinggi, ya hampir yang maksimal lah. Cuma kalau di sini itu enggak, mungkin ya karena speakernya udah disupport sama JBL, jadinya kualitasnya bisa lebih oke. Kemudian untuk soal sound ada beberapa hal yang bisa kalian setting, kayak misalnya ada kayak notification, musik, dan juga alarm segala macam standar lah ya kayak Android seperti biasanya. Karena suaranya yang termasuk yang oke, jadi ini sebenarnya speaker kalau misalnya kalian buat dipakai apapun masih bisa. Untuk dengerin musik itu bisa banget. Cuman ya akan lebih baik lagi kalau misalnya kalian dengerin pakai TWS. TWS ya, bukan atau headset Bluetooth karena dia nggak ada audio jack di bawahnya. Kemudian untuk main game dia jelas masih oke banget karena udah stereo, dan untuk nonton film, untuk nonton YouTube ini tuh masih oke banget. Overall speaker adalah salah satu aspek yang cukup bagus di HP ini, dan kalau misalnya kalian penasaran dengan kualitas suaranya seperti apa bisa cek di footage berikut ini. Sekarang kita ngomongin soal aspek kamera. Nah, kamera juga mirip, cuma ada sedikit perbedaan dengan yang versi Pro. Untuk konfigurasi kamera belakangnya, dia pakai kamera utama 108 megapiksel dengan satu kamera tambahan. Kemudian untuk kamera selfie-nya, dia pakai ukuran yang 32 megapiksel. Kualitas fotonya, sejujurnya untuk harganya ini termasuk yang bagus. Termasuk yang proper ya, dia nggak ada noise yang aneh-aneh. Kemudian warnanya juga termasuk yang natural, nggak terlalu lebay, nggak terlalu kuning banget kayak iTel yang pernah kita bahas. Kemudian untuk fitur AI-nya juga termasuk yang smooth, nggak terlalu lebay. Kemudian dia juga ada fitur super zoom 10 kali, jadi bisa ngezoom 10 kali gitu. Untuk yang fitur ini termasuk yang standar sih, gue nggak bisa bilang yang bagus banget, standar lah. Tapi ya nice to have lah punya fitur itu. Untuk pengambilan kamera belakang itu bagus banget, termasuk untuk ngambil video ya, itu juga warnanya oke. Cuman yang satu hal yang gue notice adalah ini yang ngebedain dari Note 40 Pro sih, adalah dia nggak punya fitur OIS alias fitur stabilization. Yang Note 40 Pro itu punya, jadi kalau misalnya kalian ngerekam sambil jalan itu dia masih bisa stabil. Kalau ini itu nggak ada, jadi ya kalau misalnya kalian ngambilnya shaky ya dia bakal shaky aja gitu. Itu sih yang ngebedain. Selebihnya kameranya tuh sama. Untuk kamera depannya juga ya sama, dia pakai fitur dia pakai ukuran 32 megapiksel dengan kualitas yang bagus. Kalau misalnya kalian mengambil selfie, dia bisa pakai yang agak nge-zoom out gitu, jadi biar bikin foto kalian tuh lebih kelihatan wide. Kualitasnya termasuk yang oke, terutama kalau misalnya kalian foto di pencahayaan yang cukup, entah itu di siang hari atau dalam ruangan dengan misalnya kayak lampunya terang kayak gini. Untuk tes kamera belakang kita ada coba di beberapa kondisi. Untuk dalam ruangan, ya itu termasuk yang bagus. Luar ruangan juga oke banget. Warnanya masih natural dan tidak lebay warnanya. Kemudian untuk video pakai kamera belakang cukup bagus, cuman lagi-lagi gue bilang karena dia nggak punya OIS jadi agak sedikit shaky. Dan termasuk untuk kamera depannya ya, kalau untuk video bisa kalian cek footage-nya berikut ini. Pengambilan gambar video kamera depan di luar ruangan tapi di kondisinya malam. Agak terang sih karena gue di depan mall. Tapi kira-kira apa kualitasnya masih bagus? Gimana menurut kalian? Kalau tadi di settingan 1080p 60 fps, ini di settingan tertingginya itu di 2K, kalau nggak salah di 30 fps. Apakah gambarnya lebih oke dari yang tadi atau sama aja? Apakah suara gue lebih jelas atau enggak? Tulis di kolom komentar. Kemudian untuk ngomongin soal flash, bagian flash itu dia pakai tipe yang bulat gitu, O-ring. Agak jarang sih sebenarnya
ada HP yang punya fitur flash yang bulat kayak gini. Infinix sih yang sering pakai model flash kayak gini, dan untuk flashnya ini termasuk yang terang. Kalau misalnya kalian nyalain flashnya di tempat gelap, itu mata kalian bakal pusing karena ini termasuk yang terang. Kemudian dia juga masukin fitur ciri khasnya, yaitu dia punya flash di bagian depan. Dan ini akan sangat membantu banget kalau misalnya kalian mau ngambil foto selfie, tapi di kondisi cahaya yang minim. Jadi ya itu fitur ciri khas yang bagus banget untuk ada di HP ini. Sekarang kita ngomongin soal spesifikasi. Lagi-lagi spesifikasinya mirip banget sama Infinix Note 40 Pro. Dia pakai konfigurasi RAM dan storage 8256, dan dia punya virtual RAM 8GB. Jadi kalau misalnya total gimmicknya mereka adalah ini RAM-nya 16GB. Jadi 8 yang virtual dan 8 yang RAM beneran. Jadi ya speknya mirip, dan dia juga pakai prosesor yang sama, yaitu MediaTek Helio G99 Ultimate yang jadi jagoan di zaman sekarang. Cuman lagi-lagi emang kelemahannya dia belum 5G, alias masih 4G aja mentok. Cuman gak masalah kalau misalnya kalian tinggal di daerah yang memang belum tuh coverage sama 5G. Prosesornya sendiri itu udah octa-core, jadi buat main game dan multitasking itu sama sekali gak ada masalah. Cuman HP ini tuh punya satu kelebihan yang gak dipunya sama Infinix Note 40 Pro yang lebih mahal harganya. Dan ini tuh udah gue mention di awal, yaitu dia punya slot SD card alias micro SD maksudnya. Jadi kalau misalnya storage 256 itu kurang, kalian bisa tambahin aja slot memory card micro SD. Ya ini satu kelebihan yang nggak dipunya sih. Untuk pengalaman main gamenya ini masih mirip-mirip. Jadi untuk main game apapun masih kuat meskipun nggak bisa main di setting yang mentok kanan. Untuk main game AAA kayak Wuthering Waves itu mampunya di rata kiri, cuman masih smooth. Gambarnya ya masih bisa diterima lah ya. Cuman kalau kita main game Honor of Kings, game-game yang esports mainstream, termasuk yang Mobile Legends ya, itu tuh dia masih bisa main di settingan tengah dan masih lancar. Emang dia nggak bisa yang mentok kanan banget. Kalau untuk Free Fire, dia udah mentok kanan, itu nggak usah ditanya lagi. PUBG M juga sama, dia bisa mainin di settingan yang enak. Untuk mainin semua game itu intinya nggak ada stutter, masih enak, dan juga untuk manajemen panasnya masih yang termasuk yang oke ya. Ya terutama kalau misalnya kalian pakai case, panasnya harusnya nggak begitu terlalu ganggu, jadi masih cukup normal. Overall untuk main game ini nggak ada masalah sama sekali, cuman memang harus dimaklumi dia nggak bisa main di settingan mentok kanan. Jadi ya untuk harga segini wajar menurut gua. Ngomongin soal baterai, dia sama-sama pakai baterai sebesar 5000 mAh. Cuman yang ngebedain adalah dari speed ngecasnya. Kalau misalnya kita bandingin speed ngecasnya, Infinix Note 40 Pro yang udah pernah kita bahas, itu speed ngecasnya kenceng, itu 70 watt. Kalau yang ini, itu cuman 33 watt. Bahkan ini tuh lebih pelan daripada yang Infinix Note 40 biasa. Jadi memang downside-nya ada di sana. Jadi untuk kecepatan ngecasnya ini yang paling pelan, tapi meskipun begitu, ya ngecasnya dibilang pelan banget, ya enggak juga, masih bisa diandalkan lah. Dari 0 sampai 80% itu butuh waktu kurang lebih 30 menit. Cuman yang lama adalah kalau misalnya kita mau pentokin ke 100%, itu 20% sisanya itu butuh waktu 1,5 jam, 1 jam 20 menitan. Jadi memang agak lamanya di situ kalau mau bikin penuh. Masih bisa diandalkan, masih normal, menurut gua itu nggak masalah sama sekali. Untuk daya tahan baterainya ini termasuk yang irit. Kurang lebih kalau pemakaian normal itu bisa di 2 harian. 2 hari itu bisa standby lah, bisa tetap nyala terus ini HP. Kurang lebih ya. Tapi kalau misalnya kalian sering main game segala macam untuk penggunaan yang ekstrim, ya of course lebih cepat sih. Mungkin sekitar 1 harian aja udah habis, udah mesti dicas. Dan yang gue suka adalah dia juga bisa support powerbank MagSafe yang udah langsung ada bawaannya sama HP ini. Dan pengecasannya juga speednya normal sih. Cuman ya emang MagSafe-nya ini dia kapasitasnya cuman sekitar kalau nggak salah ya di 3000-an mAh aja. Jadi emang nggak bisa bikin si HP ini penuh, tapi ya lumayan lah buat backup. Kemudian satu hal lagi yang ngebedain dari HP Infinix Note 40 Pro adalah dia belum support fitur bypass charging. Jadi ini belum bisa berfungsi sebagai powerbank kayak yang satunya. Ya itu fitur gimmick doang sih, menurut gue nggak butuh-butuh amat. Cuman ya oke lah. Konektivitasnya masih 4G dan untuk sensornya dia udah komplit, dia udah pakai NFC, fitur yang harus dipunya untuk HP-HP zaman sekarang. Gyro-nya udah ada untuk fingerprint-nya di layar, dan fingerprint-nya termasuk yang cepat, termasuk yang snappy, dia nggak pakai loading segala macam. Kemudian untuk proteksinya dia udah pakai IP54 splash proof. Jadi kalau misalnya kalian suka misalnya pakai ini di saat gerimis-gerimis, itu percikan-percikan air itu harusnya nggak masalah lah, nggak membuat HP ini tuh cepat rusak. Masih soal sensor, satu hal yang absen dari HP ini adalah fitur infrared blaster. Jadi kalau Infinix Note 40 Pro itu tuh bisa pakai HP-nya jadi remote AC atau remote TV kayak HP-HP Xiaomi.
Nah, HP ini itu sayangnya nggak bisa. Itu sebenarnya fitur gimmick yang guna nggak guna sih. Kalau gue sih itu fitur gimmick yang lucu ya. Cuman meskipun fitur itu absen di HP ini, harusnya nggak begitu, bukan sebuah deal breaker lah kalau menurut gue ya. Kesimpulannya gimana? Kalau menurut gue ini lagi-lagi adalah HP yang aman. Dipakai buat apa aja bisa. Mau pakai buat main game oke, mau buat fokus buat foto oke, mau buat sosmed seharian juga oke, main game seharian juga nggak masalah karena baterainya bagus. Ya lagi-lagi ini adalah HP yang aman dari Infinix. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan Infinix Note 40 Pro, ini HP yang lebih worth it sih mungkin ya. Karena memang kalau kita bandingin yang 40 Pro itu punya fitur-fitur gimmick yang lebih oke. Kayak misalnya dia punya fitur iOS alias image stabilization, kemudian dia juga ada bypass charging, terus ngecasnya juga sedikit lebih cepat. Cuman harganya sih, kalau kita ngomongin harga, ini tuh gue bilang ya lebih worth it. Karena harganya tuh lumayan. Kalau kita bandingin ya, Note 40 Pro itu harganya 3,5 juta alias 3,699. Kalau yang ini, itu bisa kalian tembus dengan harga 3.099.000 aja. Bedanya gope. Tapi speknya tuh mirip. Kalau misalnya kalian nyari HP yang aman, maksudnya dengan spek Helio G99, layarnya yang oke, yang terang, yang sama-sama udah curve, yang kameranya bagus, dan ada slot micro SD-nya, ya kalian bisa pilih opsi yang ini karena dia lebih murah. Tapi kalau misalnya kalian butuh fitur ekstra kayak misalnya butuh fitur iOS, butuh kecepatan ngecas yang lebih oke, dan butuh fitur infrared blaster, kalian bisa pilih Note 14 Pro yang harganya 500.000 lebih mahal. Jadi ya keputusan ada di tangan kalian sih. Kira-kira apakah HP ini cocok buat kalian? Oke, segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan by the way, ini kita lagi syuting di KLP, Kopilaka Pertama. Kalau misalnya buat nongkrong ini enak banget dan lokasinya proper banget, ini di Tanjung Duren. Kalau misalnya kalian hobi main Beyblade, Yu-Gi-Oh segala macam, mereka sering ngadain kegiatan di sini. Dan Upstation by the way juga sering bakal ngadain kegiatan Beyblade di sini tiap hari Rabu. Jadi ya main-main kesini aja kalau misalnya kalian doyan Beyblade. Dan kalau misalnya kalian mau baca-baca info terkini tentang teknologi, gadget, esports, dan pop culture lainnya, bisa cek di www.upstation.media. Gue Yosi dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye.